Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia Purnawi Rahma. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan proposal saya yang berjudul Peran Pendidikan Islam dalam Keluarga Terhadap Kecerdasan Emosional Anak. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Islam adalah pengembangan pikiran manusia dan penataan tingkah laku serta yang berdasarkan pada agama Islam dengan maksud mewujudkan ajaran Islam di dalam kehidupan individu dan masyarakat, yakni dalam seluruh lapangan kehidupan. Berdasarkan pengertian di atas, pendidikan Islam merupakan proses pemindahan ajaran Islam kepada anak didik yang meliputi akidah yakni dan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syariah yaitu kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama manusia ataupun dengan makhluk lainnya. Sedangkan akhlak yang yaitu perilaku muslim. B. Identifikasi masalah. Dari latar belakang di atas, masalah-masalah yang ada adalah masa sekarang ini telah timbul perubahan dalam masa kanak-kanak. Anak-anak sulit mempelajari hal yang mendasar tentang agama dan tentang hati manusia, seperti yang terjadi sekarang ini. Hilangnya sopan santun dan rasa aman menyiratkan adanya emosi-emosi yang tidak terkendali dalam kehidupan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Anak-anak zaman sekarang lebih mudah marah, resah, murung, memberontak, dan menurut dorongan kata hati. Kecerdasan emosi untuk keadaan sekarang menjadi sangat penting untuk dimiliki, mengingat telah muncul tekanan moral yang mendesak, yaitu saat-saat jalinan masyarakat mulai terurai semakin cepat ketika sifat mementingkan diri sendiri, kekerasan dan sifat-sifat jahat telah mengikuti sisi-sisi baik kehidupan masyarakat. D. Rumusan masalah. Batasan masalah di atas dapat dibuat rumusan masalah. Bagaimana peran pendidikan Islam dalam keluarga terhadap kecerdasan emosional anak di Kalidangan, Timon, Kulon Progo, Yogyakarta. Tujuan. 1. Tujuan umum untuk mengetahui peran pendidikan Islam dalam keluarga terhadap kecerdasan emosional anak di Kalidangan, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. 2. Tujuan khusus mengetahui pendidikan Islam yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, mengetahui tingkat kepedulian orang tua terhadap perkembangan anaknya, mengetahui nilai hubungan keluarga dan anaknya, mengetahui tentang apa dan manfaat kecerdasan emosi. Bagaimana ciri-ciri anak usia dini mengetahui semangat pendidikan Islam tentang kecerdasan emosional anak. Kemudian F. Manfaat. 1. Bagi mahasiswa dapat mengetahui peran pendidikan Islam dalam keluarga terhadap kecerdasan emosional anak. Mahasiswa dapat mengetahui kecerdasan emosional anak dan ciri-ciri anak usia dini. 2. Bagi institusi memberikan informasi peran pendidikan Islam dalam keluarga terhadap kecerdasan emosional anak sebagai dasar tidak lanjut tinjauan peningkatan pendidikan Islam dalam keluarga, meningkatkan penelitian untuk tindak lanjutan di daerah-daerah lain terhadap peran pendidikan Islam di keluarga.
3. Bagi masyarakat, untuk masyarakat memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga. 2. Memberikan informasi tentang pentingnya kecerdasan emosional anak. Kemudian memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih cerdik mendidik anak dengan pendidikan Islam agar kecerdasan emosional anak dapat berkembang secara maksimal. Bab 2. Kajian teori. Kecerdasan emosional. Emosi dalam makna paling harfiah didefinisikan di dalam Oxford English Dictionary sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Sedangkan Daniel Goleman menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian berdasarkan untuk bertindak. Aspek kecerdasan emosional adalah persepsi emosi. Anak bisa mengenali jenis emosi dan ekspresi wajah, musik, warna, dan cerita. Pemahaman emosi. Anak bisa menyelesaikan masalah emosi serta mengetahui emosi mana yang sama atau berlawanan dan hubungan antara suatu emosi dengan emosi lainnya. Kemudian pengelolaan emosi. Pemahaman anak tentang akibat perbuatannya terhadap emosinya atau orang lain dan bagaimana mengatur kembali kondisi emosinya menjadi positif. 3. Ciri-ciri kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan emosi memiliki 5 ciri pokok, yaitu kendali diri. Kendali diri adalah pengendalian tindakan emosional yang berlebihan. Tujuannya adalah keseimbangan emosi, bukan menekannya, karena setiap perasaan mempunyai nilai dan makna tertentu bagi kehidupan manusia. Apabila emosi terlalu ditekan dapat membuat kebosanan, namun bila emosi tidak terkendali dan terus-menerus maka akan stres, depresi, dan marah yang meluap-luap. B. Empati. Empati adalah memahami perasaan dan masalah orang lain, berpikir dengan sudut pandang orang lain, dan menghargai perbedaan perasaan orang mengenai berbagai hal. Kemudian empati dibangun berdasarkan kesadaran diri. Semakin terbuka kepada emosi diri sendiri, maka makin terampil kita membaca perasaan orang lain. Kemudian C. Pengaturan diri. Pengaturan diri adalah menangani emosi kita sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih kembali dari tekanan emosi. D. Motivasi. Motivasi adalah menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntut kita menuju sasaran, membantu kita
mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Kemudian keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah mengenai emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan sesama manusia. Pendidikan Islam dalam keluarga. Keluarga di sini diartikan sebagai suatu kelompok individu yang terkait oleh ikatan perkawinan atau darah, yang secara khusus mencangkup ayah dan ibu atau orang tua serta anak, dan merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan dan ditangani langsung oleh kedua orang tuanya. Sedangkan anak di sini adalah anak yang sedang mengalami masa kanak-kanak awal, yaitu yang berusia 2-5 tahun, yang akan ditumbuhkan kemampuan emosinya agar setelah dewasa nanti berkemungkinan besar untuk memiliki kecerdasan. Kemudian B. Pendidikan dengan adat. B. Pendidikan dengan adat kebiasaan. Salah satu yang merupakan kunci dalam pandangan Islam adalah bahwa anak sejak lahir telah diciptakan dengan fitrah tauhid yang murni, agama yang benar, dan iman dari Allah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian C. Pendidikan dengan nasihat. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembentukan akidah anak dan mempersiapkannya, baik secara moral, emosional maupun sosial, adalah pendidikan anak dengan memberikan nasihat-nasihat dengan nasihat yang tulus akan berpengaruh terhadap jiwa anak sehingga mendapat respon yang baik dan meninggalkan bekas yang mendalami. Kemudian pendidikan dengan perhatian dan pengawasan. Maksud dari pendidikan dengan perhatian dan pengawasan ini adalah orang tua senantiasa mencurahkan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan moral anak, mengawasi dan memperhatikan kesiapan anak baik secara mental maupun sosial. Pendidikan dengan hukuman. Pendidikan dengan hukuman ini berfungsi sebagai pencegah, yakni ketentuan hukuman diadakan agar dapat mencegah perbuatan yang menyebabkan diperlakukan